Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Hanya dengan bermodalkan nikmatnya Allah zahiran wa batinan, kita sampai detik ini masih bisa menjalani aktivitas kita dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, sekaligus juga Allah memberikan kemampuan kepada kita ini untuk mensyukuri nikmat dalam bentuk kita memanfaatkan nikmatipun Allah itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain, sehingga kita nanti akan digolongkan oleh Allah sebagai orang yang sebaik-baiknya manusia, seperti yang disampaikan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Shalawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di episode yang lalu telah kita sampaikan tentang jaminan dari Allah terhadap orang yang mengikuti sunnah beliau. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dan mengajak kepada kita semuanya untuk memikirkan salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ini ayat juga sering kita dengarkan, sering kita baca, yang isinya tentang orang-orang yang mampu untuk mengitba kepada Rasulullah, apa saja yang harus ada pada dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Benar-benar ada bagi kamu sekalian fi Rasulillahi, di dalam dirinya Rasulullah, uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi melalui ayat ini Allah menegaskan kepada kita, karena kum itu kalau di dalam konteks Al-Quran itu kembalinya kepada orang-orang beriman. Allah menegaskan bahwa dalam kehidupan kita ini contoh yang terbaik itu ada pada diri Rasulullah. Tetapi tidak semua orang ini ternyata mampu untuk mengikuti, kendati pun orang itu adalah orang yang beriman, kendati pun orang itu adalah seorang muslim. Tapi tidak menjadi jaminan kemudian orang itu secara otomatis mampu untuk meneladani Rasulullah. Walaupun Allah dengan tegas menyampaikan, karena qad itu sebuah kata yang menunjuk makna taukid, penegasan. Jadi benar-benar ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah. Tetapi kemudian di penggalan ayat berikutnya itu Allah katakan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang yang mampu untuk meneladani uswah hasanah Rasulullah itu adalah orang yang dalam dirinya itu terkumpul 3 karakter, ya. Jadi mungkin monggo kita koreksi diri kita ini, termasuk ya saya sendiri, saya mengoreksi diri saya sendiri. Kalau di dalam diri setiap orang itu tidak terkumpul 3 hal, maka berat rasanya orang itu untuk mampu meneladani Rasulullah. 3 hal itu adalah liman kana yarjullah, orang yang mampu meneladani Rasulullah sebagai uswah hasanah itu adalah orang yang di dalam dirinya itu punya pengharapan yang kuat untuk bertemu dengan Allah.
pengharapan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk keyakinan, yakin kalau nanti ketemu dengan Allah. Karena Allah itu sudah memerintahkan fattabi'uni melalui lisannya Rasulullah untuk mengikuti Rasulullah. Maka ketika kita ini yakin yarjullah, kita yakin bertemu dengan Allah, maka kita akan enteng mengikuti apa yang bersumber dari Allah. Tetapi kalau keyakinan bertemu dengan Allah ini tipis, Pak, maka semakin tipis pula kemungkinan kita ini untuk bisa mengikuti atau mengitba Rasulullah. Jadi ini monggo kita ukur, Pak, diri kita ini. Tidak usah ngukur orang lain, tapi kita ngukur diri kita sendiri. Sudahkah kita ini merasa enteng untuk mengikuti Rasulullah? Kalau kita ini sudah merasa enteng mengikuti Rasulullah, maka berarti keyakinan kita untuk bertemu dengan Allah itu kuat. Tetapi kalau kita ini sering mengabaikan apa yang bersumber dari Rasulullah, kalau di depan kita ini ada sesuatu, yang satu bersumber dari Rasulullah, yang satu bukan bersumber dari Rasulullah, siapapun itu orangnya, kalau kita ini memilih yang bukan dari Rasulullah, berarti kita ini tidak termasuk orang yang kuat keyakinan kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi di dalam kehidupan kita ini kan sebetulnya banyak hal-hal yang kita temui, ada yang bersumber dari Rasulullah, kemudian ada yang bersumber dari nenek moyang kita, ada yang bersumber dari si A, si B, begitu. Maka pilihlah sesuatu itu yang bersumber dari Rasulullah. Pasti akan menguntungkan kita pada hari ketika kita ini bertemu dengan Allah. Walaupun mungkin dalam konteks kehidupan di dunia ini sangat mungkin mengikuti yang selain dari Rasulullah itu lebih menguntungkan dalam konteks kehidupan dunia ini. Sangat memungkinkan kita mengikuti yang bukan berasal dari Rasulullah, kita bisa mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawiyah. Tapi kita harus ingat, yang bersifat duniawiyah ini akan kita tinggalkan dan kita akan menuju kepada Allah. Karena itu yang paling utama kita pikirkan adalah bagaimana ketika bertemu dengan Allah, kemudian Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Jadi ini sudah istilahnya sudah semuanya kita merasakan betapa dalam konteks kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang itu diyakini, kadang-kadang itu menjadi bagian dari budaya. Yang satu ini bersumber dari Rasulullah, yang satu ini bukan bersumber dari Rasulullah. Maka tinggal kita aja yang memilih. Kalau menginginkan maghfirahnya Allah, ya ikuti yang bersumber dari Rasulullah. Kalau tidak menginginkan cintanya Allah dan maghfirahnya Allah, ya monggo. Karena memang Islam menggariskan bahwa kecintaan Allah dan juga maghfirahnya Allah itu diberikan pada orang yang mengikuti. Tetapi ya itu, bagaimana kita ini mampu untuk mengikuti, tata hati kita, yarjullah, kita ini harus betul-betul yakin kita akan bertemu dengan Allah. Maka insya Allah akan mudah kita mengikuti sesuatu yang bersumber dari Rasulullah. Wal yaumal akhirah, dan kemudian yang kedua, orang yang mampu dengan mudah mengikuti Rasulullah ini adalah orang yang meyakini tentang adanya hari akhirat. Jadi orang ini kalau meyakini tentang adanya hari akhirat, itu pasti orang ini akan mudah, Pak. Dan dua hal ini sering, Pak, disampaikan, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis. Seakan-akan percaya dan yakin pada Allah dan dua percaya pada hari akhir ini menjadi kunci dari keimanan kita itu. Makanya dalam hadis Rasulullah juga menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, misalnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, misalnya. Jadi iman kepada Allah, yakin bertemu dengan Allah, dan juga yakin atau iman kepada adanya hari akhir itu menjadi kunci dari keimanan kita ini. Walaupun Allah tidak mengatakan, oh ini kunci, tidak. Meskipun Rasulullah tidak menyampaikan, oh ini kunci, tidak. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah sering menyebut dua keyakinan kita ini menjadi satu penyebutan. Artinya Allah kadang menyebut dua ini tanpa menyebut yang lain. Begitu pula Rasulullah itu sering menyebut iman pada Allah dan hari akhir tanpa menyebut iman kepada yang lain. Makanya Al-Quran menyampaikan dengan tegas, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi orang yang punya keyakinan yang kuat terhadap
yarjullah, bertemu dengan Allah, kemudian dia juga yakin terhadap wabil akhiratihum yuqinun yang diistilahkan Allah dalam Al-Quran di awal surat Al-Baqarah itu menjadi kunci utama kita ini mudah untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, orang yang dengan mudah mengikuti Rasulullah itu adalah wa dzakarallaha katsira, orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kehidupan kita ini. Jadi orang yang senantiasa mengingat Allah, orang yang banyak mengingat Allah, maka banyak pula insya Allah orang itu untuk meneladani Rasulullah. Tetapi kalau dalam hidupnya ini orang itu sedikit mengingat Allah, maka kemungkinan juga sedikit mengikuti apa yang berasal dari Rasulullah. Ini untuk bahan koreksi diri kita sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain, bukan untuk menyalahkan orang lain, tetapi mari kita gunakan ini sebagai bahan, sebagai muhasabah binafsih. Jadi tidak usah nanti kita gunakan meneliti orang lain begini, tidak usah. Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang sibuk meneliti dirinya sendiri sehingga dia itu tidak sempat meneliti kekurangan orang lain. Jadi marilah kita lakukan introspeksi ke dalam, introspeksi diri kita. Sudahkah sunnah-sunnahnya Rasulullah itu kita jalani? Sudahkah kita ini banyak menjalankan sunnahnya Rasulullah? Kalau belum, mari. Karena jaminan Allah seperti itu, dan Allah juga menyampaikan bahwa tidak mudah kita ini mengikuti sunnahnya Rasulullah kecuali ketiga hal itu ada pada diri kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai bagian dari tawasau bil haq, tawasau bis sabr, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita, ya termasuk saya sendiri, untuk kemudian bagaimana kita meneliti di mana kekurangan kita dan kemudian kita berusaha untuk mengitba apa-apa yang berasal dari Rasulullah SAW. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.